tadi dapat mendengar laporan dari temannya. Katanya Lesti membuang sampah sembarangan. Apakah betul? Iya benar. Kalau benar, menurut ingatan kamu, sudah berapa kali sih kamu membuang sampah sembarangan? Sudah sering, Pak. Lebih sering ya, sering membuang sampah sembarangan. Menurut kamu membuang sampah sembarangan itu suatu kesalahan bukan? Iya Pak, suatu kesalahan. Oke, jadi suatu kesalahan. Ya. Lesti, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kesalahan itu yang terpenting kita selalu belajar dari kesalahan tersebut dan selalu memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Oke. Setuju ya. Makanya Lesti mau memperbaiki kesalahan tersebut. Sekarang kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya. Nah, Lesti, kamu membuang sampah sembarangan itu pasti mempunyai alasannya. Menurut kamu apa sih alasan kamu membuang sampah tersebut? Biasanya di rumah saya tidak pernah ada yang mendegur Pak. Saya membuang sampah sembarangan. Oke, nah, jadi saat di rumah kamu tidak ada yang menegur saat membuang sampah sembarangan ya. Kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu Pak. Kalau membuang sampah sembarangan sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dalam hal ini? Menjaga kebersihan kelas. Oke, jadi menjaga kebersihan yang kamu langgar dalam kasus ini ya. Baiklah. Nah, sekarang menjaga kebersihan lingkungan itu penting atau tidak menurut kamu? Penting Pak. Dengan lingkungan bersih kita dapat belajar dengan nyaman. Oke, betul sekali ya. Jadi menjaga kebersihan itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Lingkungan sejuk dan kita belajar menjadi lebih nyaman ya. Ya Pak, saya menyesal telah membuang sampah sembarangan dan saya minta maaf. Oke, baiklah. Jadi kamu sudah menunjukkan sikap yang baik dengan telah meminta maaf. Mulai dari sekarang jangan lagi kamu membuang sampah sembarangan ya. Baik Pak, saya akan membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Oke, baiklah Lesti, kamu sudah menemukan solusinya. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak. Di makanan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan daripada hasil aksi nyata budaya positif. Budaya positif ini ialah kegiatan daripada modul 1.4. Dan ini alhamdulillah saya perwakilan dari kita di mungkin nanti disusul oleh Mas Hari dan Mas Rifan atau Mas Anggi ya seperti itu. Jadi ya, dari senior. Jadi saya akan menjelaskan tentang menerapkan pengalaman budaya positif. Jadi selama tadi itu saya sudah belajar mengenai modul 1.4 mengenai budaya positif. Budaya positifnya, apa itu budaya positif? Suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru, peserta didik atau warga sekolah lainnya yang bersifat positif, masalah kebaikan, masalah kebaikan yang ada di sekolah. Konsep inti budaya positif ada beberapa hal. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga disiplin.
Yang keempat posisi kontrol, yang kelima nilai-nilai kebajikan, yang keenam keyakinan jelas, yang ketujuh kebutuhan dasar manusia, dan yang selanjutnya segitiga. Poin yang pertama ialah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini kita memberi kebutuhan terhadap anak yang berbeda-beda dalam setiap pelajaran. Jadi anak-anak itu ada yang nangkap yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, atau yang kurang menangkap. Maka itulah ada proses pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang akan kita terapkan tahun depan mengenai profil Pancasila dalam kurikulum merdeka adalah beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan global, bergotong royong, kreatif, berdalatan kritis dan mandiri. Ini baiknya masalah paradigma baru. Perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan hidupnya di masa depan nanti. Jadi pembelajaran paradigma baru ini ialah pembelajaran di mana setiap guru memberikan keleluasaan kepada murid dengan dikata lain dan sebagai keberpihakan guru pada murid. Dan proses pembelajarannya itu pembelajaran yang berdiferensiasi, itu pembelajaran yang mengikuti minat dari murid tersebut. Misalnya anak itu dikelompokkan di berbagai hal, misalkan anak itu lebih ke arah berkelompok, lebih ke arah dengan audio, lebih ke arah dengan visual, seperti itu ya. Masalah diferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelajar itu. Jadi kita seorang guru harus memberikan kebutuhan terhadap murid-murid tersebut. Nah, perkembangannya untuk menjadi manusia meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi mereka belajar itu untuk mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengukur perilaku murid tersebut, tapi ada murid tersebut sedang menginginkan dirinya dikontrol. Saat murid tersebut itu menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Dalam hal ini, murid itu memberikan sebuah kontrol yang dikontrol oleh orang lain. Jadi kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kepada murid tersebut. Kita tidak bisa memaksakan sebuah tindakan kepada murid tersebut. Bahwasanya murid itu bisa menerima karena dia memberikan ruang kontrol terhadap perilaku kebutuhan kontrolnya. Saat itu betul-betul menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid. Itu betul menjadi bahwa semua perilaku tujuan bahkan harus perilaku yang disukainya. Jadi kontrol itu kepada perilaku yang tidak disukainya. Yang kedua ialah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Di sini kita dapat memberikan kontrol kepada murid tersebut, tapi murid tersebut menjadi ketergantungan kepada kita sehingga menunggu perintah atau menunggu apa yang diperintahkan, apa yang diberikan oleh murid tersebut. Misalnya salah satu, ketika kita mengontrol murid,
Anak-anak, marilah kita kerjakan PR ataupun marilah kita kerjakan tugas, tapi harus dulu perintah kita tanpa ada dalam dirinya mereka. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus, respon, menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan etik pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Perubahan paradigma pembelajaran ini membuat pergeseran antara stimulus, respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Karena di sini ada yang namanya suatu kritik ataupun membuat orang merasa bersalah. Jadi guru tadi mengkritik bahwasanya akan ada membuat peserta didik itu merasa bersalah. Dan ini menjadi teori kontrol yang berdampakkan karakter kepada peserta didik itu. Mungkin peserta didiknya akan selalu diarungi dengan masalah sebuah kesalahan. Jadi suatu diiringi suatu kesalahan yang terjadi dalam dirinya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Jadi ketika kita tuh memaksa siswa tersebut untuk mengerjakan apa kehendak kita, sehingga siswa tersebut berpikiran menjadi sebuah pemaksaan yang dilakukan oleh guru tersebut sehingga menjadilah perilaku ataupun hubungan yang permusuhan yang akan terbentuk menjadi jangkanya panjang. Mungkin ingatannya, saya dulu waktu bapak si A memaksa saya A, B, dan C, ataupun ibu si A dulu memaksa saya harus berpakaian seperti ini, berpenampilan seperti itu, dan lain-lainnya. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, ini ialah paradigma stimulus respon. Kepada pendekatan teori kontrol Stephen Covey, stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia. Kalau selanjutnya teori kontrol tentang dunia. Misalkan di stimulus respon tentang dunia ini pertama realitas, yaitu kebutuhan kita sama. Sedangkan di teori tentang dunia, teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di kolom selanjutnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita. Di kolom selanjutnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bimbingan gagal, tapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir benar salah, tapi model berpikir benar dan benar. Jadi dalam proses ini, stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia itu dari kebalikan daripada realitas dan kenyataan. Kebalikannya, seandainya semua orang melihat yang sama, tapi ada orang yang mungkin mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Ada pula mungkin kita bisa mengontrol orang lain, tapi belum tentu kita dapat mengontrol orang lain.
Begitu dari penjelasan teori kontrol dari struktur R. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ada juga disiplin merupakan salah satu contoh penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan kemarahan berikut ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama dengan sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Disiplin positif tidak seperti hukuman yang belum tentu menyadarkan anak dan kesalahan yang dilakukan. Hal ini karena disiplin terfokus pada upaya anak-anak mampu belajar. Disiplin sendiri sebenarnya merupakan suatu proses, bukan tindakan tunggal. Yang perlu diperhatikan dulu ketika berusaha menerapkan disiplin positif adalah dengan memulai dari mengidentifikasi kasus dan penyebabnya, sehingga bisa menjadi solusi langkah maupun metode yang dipakai dengan pemahaman yang komprehensif terhadap suatu kasus dulu, akan memiliki kesempatan untuk menentukan pemecahannya dengan tanpa melakukan tindakan yang justru kontraproduktif terhadap kepentingan pendidikan yang berkemajuan dan mengembirakan. Oke, baiklah. Di sini disiplin positif adalah proses pembelajaran. Pembelajaran kita sangat pendekatan terhadap peserta didik kita, yaitu dengan mendisiplinkan tapi tidak menyakiti, mendisiplinkan tapi tidak membuat rasa kebersalahan, mendisiplinkan tapi dengan hal yang positif, dengan pendekatan dengan tata tutur kata yang lembut sehingga diterima dengan baik oleh peserta didik kita. Mereka dapat merubah kepribadian mereka menyesuaikan dengan apa yang kita sampaikan, dan mereka tidak memberikan maupun tidak merasa dipaksa. Bahwasanya disiplin kita itu disiplin yang positif, mengajarkan mereka ke dalam kebaikan. Mungkin bila teman-teman masalah perilaku ataupun disiplin positif. Pentingnya disiplin positif, pembelajaran yang lebih efektif, pengembangan empati, pembentukan karakter yang kuat, pencegahan perilaku yang negatif. Yang pertama kita membahas masalah pembelajaran yang lebih efektif. Anak-anak yang dikenai disiplin positif cenderung lebih terbuka dan untuk belajar karena mereka merasa didukung dan diperlakukan dengan adil. Jadi seperti ini teman-teman, bahwasanya anak-anak yang kita disiplinkan secara positif, secara baik, cenderung mereka terbuka belajarnya. Mereka merasa didukung dan diperlakukan adil terhadap semuanya, merasakan sama ya. Jadi mereka merasakan sebuah keadilan, kesamaan. Yang kedua, pengembangan empati. Melalui disiplin positif, individu belajar untuk memahami perasaan orang lain sehingga mengembangkan kemampuan empati yang penting dalam interaksi sosial. Empati bagaimana? Pengembangan di sini. Bahwasanya dalam pengembangan empati ini, peserta didik dapat memahami perasaan orang lain, sehingga perilaku yang mereka lakukan berpikir untuk bagaimana ketika saya melakukan A, apakah orang tersebut akan tersinggung atau orang tersebut akan terganggu. Jadi yang ketiga, pembentukan karakter yang kuat. Disiplin positif membentuk karakter yang kuat dengan mengajarkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kerjasama, dan rasa hormat terhadap orang lain. Disiplin positif di sini membentuk karakternya apa? Karakter nilai-nilai tanggung jawab dalam tugasnya terhadap perilakunya. Yang kedua, kerjasama, membentuk kerjasama. Mereka dapat berkolaborasi, bekerjasama untuk menyelesaikan sebuah masalah, mungkin masalah dalam pembelajaran dan lain-lain, dan rasa hormat terhadap orang lain. Jadi paling penting ini pada saat dunia pendidikan saat sekarang itu, peserta lebih dalam ini
minim sekali masalah rasa hormat bahkan terhadap guru. Ada yang sering ada beberapa kasus peserta didik itu semena-mena dengan omongan, dengan perilakunya terhadap guru, dan sehingga itu memunculkan emosi terhadap guru tersebut, sehingga terjadilah sebuah kasus yang mungkin viral pada saat ini, mungkin karena rasa hormat terhadap orang lain itu kurang. Nah ini kita harus bentuk, ya, membentukkan disiplin positif, maka terbentuklah karakter yang kuat, yang terciptalah rasa hormat terhadap orang lain. Oke, selanjutnya perilaku negatif, pencegahan perilaku negatif. Ini penting supaya ini tempat ini. Dengan memahami akibat dari tindakan mereka, individu lebih mungkin menghindari perilaku negatif dan melibatkan diri dalam tindakan yang positif. Nah, perilaku bagaimana yang negatif itu mungkin perilaku yang menyakiti orang lain, tidak hormat terhadap guru dan sebagainya. Dengan pentingnya disiplin di sini, disiplin positif di sini, maka pencegahan terhadap perilaku negatif itu mungkin terorganisir atau lebih ke tidak terjadi lagi karena mereka memahami apa akibat dari tindakan mereka tersebut, sehingga mungkin menimbulkan suatu perilaku yang negatif melibatkan diri orang lain, sehingga tindakannya menjadi positif. Jadi anak-anak itu berperilaku positif sehingga tidak ingin lagi mereka melakukan tindakan sehingga mempengaruhi terhadap orang lain. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini adalah termasuk nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan institusi ataupun organisasi keseluruhan sekolah ada 3 konsep. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, ada IBO Premium Program. Yang ketiga, keterampilan hidup lifestyle. Jadi yang pertama masuk dalam profil Pancasila beriman bertakwa dan bernegara, merawat mulia, berkebijakan global, berpengalaman mandiri, kreatif dan merawat diri. Yang selanjutnya yang kedua adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Yang ketiga dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif dan merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri, tidak merendahkan orang lain. Nilai-nilai kebijakan, contoh nilai-nilai kebajikan, contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ini yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebijakan global, bertanggung mandiri, kreatif dan benar kritis. Jadi beriman itu kita selalu meyakini bahwasanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bahwasanya paling penting itu yang pertama ialah kita beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Maka turunlah yang berkebinekaan global yang seluruhannya berkebinekaan bersama. Yang selalu bergotong-royong selalu ini adalah proses di mana nilai-nilai kebajikan kita yang dulu bahwasanya orang Indonesia itu terkenal dengan gotong-royongnya. Mandiri ini bisa dikatakan sebagai pendidik, proses pelajar dapat mengajarkan suatu proses secara mandiri. Dalam artian secara mandiri itu tidak ketergantungan kepada orang lain. Kreatif dan pendapat kritis ini paling penting bahwasanya peserta didik sekarang harus lebih kreatif dan guru-guru juga dituntut lebih kreatif, sehingga muncullah pendapat kritis dalam artian bahwasanya mereka berpikiran kreatif yang lebih ke arah pemikiran yang lebih pada kritis dalam proses pembelajarannya. Nilai-nilai kebajikan selanjutnya yaitu IBO Various Program atau FPYP. Di sini terdapat beberapa kata: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, pada IBO Various Program ini ada beberapa yang harus kita nilai-nilai kebajikan, yang misalnya toleransi sesama peserta didik, sesama guru pada warga sekolah lain, rasa hormat kepada guru, integritas, mandiri tanpa ketergantungan pada orang lain, menghargai dan empati itu
saling menghargai, saling memahami, tidak ada perbedaan. Antusias selalu mengikuti pembelajaran yang lebih antusias, ingin tahuan tentang mengetahui materi-materi yang akan dipelajari, kreativitas dalam proses pembelajaran, kerjasama, percaya diri dan komitmen dalam apa yang mereka yakini. Keterampilan hidup, nilai-nilai kebajikan, keterampilan hidup atau life skill itu keterampilan hidup dapat dipercaya lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Oke. Selanjutnya ada peduli, penelaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan, fleksibel, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Oke, jadi pada life skill ini dibagi beberapa macam dapat dipercaya. Mungkin seseorang itu kehidupannya harus dapat dipercaya, lurus hatinya, pendengar yang aktif, peserta didik ketika diri materi yang terjadi pendengar hati, tidak merendahkan orang lain, bahwasanya semuanya sama, dan memiliki memberikan yang terbaik dari dirinya. Kita sebagai guru harus memikir apa yang ada di dalam diri kita, dan begitu pun anak harus memikirkan potensi apa yang dalam dirinya. Oke. Inilah yang peduli, penalaran, kerjasama. Mungkin kita bisa memahami bahwasanya sebenarnya mungkin dalam proses pembelajaran bersama. Jadi siswa harus memiliki guru harus memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, dapat memecahkan masalah, mempunyai sumber pengetahuan, bertanggung jawab dalam proses pembelajarannya, dan bersahabat menjadi peserta didik dengan rekan-rekan kita semua dan yang lainnya. Baiklah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan 9 pilar karakter Indonesia atau IHF. Di sini ada 9. Yang pertama, kita Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah atau diplomatik. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang keenam, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Yang kesembilan, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Mungkin hampir sama semuanya dengan nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Bahwasanya mungkin yang lain adalah berakhlak mulia, bertakwa, itu cinta Tuhan dan sunnah ciptaannya. Kemandirian dan tanggung jawab ada di hampir sama semuanya. Mohon ini adalah nilai-nilai kebajikan dari 9 pilar karakter Indonesia dari kereta. Oke, teman-teman, mungkin ini adalah nilai-nilai kebajikan yang terakhir dari The 7 Essential Traits and Building Moral Intelligence with Michael Lopa. Itu ada 7 nilai kebajikan yang disampaikan oleh Michael Lopa. Yang pertama yaitu empati, yang kedua suara hati, yang ketiga kontrol diri, yang keempat rasa hormat, yang kelima kebaikan, yang keenam toleransi, yang ketujuh keadilan. Ini nilai-nilai kebajikan dari Busekan Essential Traits dari Building Moral Intelligence Michael Lopa. Jadi ada 7 nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan mendapat yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa terima, yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat kebebasan, yang terakhir adalah kesenangan. Misalkan bertahan hidup itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Selanjutnya kasih sayang diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, bahkan
bagian dari dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin berprestasi diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru maupun mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kelima, kesenangan bermain, humor, antusias dalam bersama. Oke, baiklah, selanjutnya kebutuhan bertahan hidup. Oke, di sini kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Oke. Dalam kebutuhan bertahan hidup ini kita membutuhkan yang pertama mungkin kesehatan supaya kita bisa bertahan hidup, rumah, makanan, dan kebutuhan biologis lainnya, misalnya pakaian dan lain-lain. Hanya kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita merasa diterima di suatu kelompok, tidak menjadi terkucilkan dalam suatu kelompok, mempunyai rasa kasih sayang dari orang tua, dari kelompok, dari teman-teman kerja, ataupun peserta didik dalam kelasnya. Ini adalah rasa kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Pada kebutuhan dasar manusia penguasaan ini, kita pengen ada pengakuan dari orang lain. Kita pengen mencapai sesuatu secara kompeten, menjadi seseorang yang terampil, menjadi seseorang yang diakui atas prestasinya. Jika kita mengikuti program, lomba, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Baiklah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak. Kita mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Oke, kebebasan ini ketika anak-anak pengen belajarnya, mungkin ada anak-anak pengen belajarnya di luar. Mungkin ada rasa kebebasan ketika mereka belajarnya di luar ruangan, ada suatu perasaan yang baru. Dan ada suatu kesenangan yang harus mereka inginkan, yang harus kita lakukan terhadap mereka dalam proses pembelajaran. Itu yang merasa ada kebutuhan kita sama-sama menjadi kebebasan untuk berbicara, bebas berpendapat, bebas memberikan saran dan lainnya pada orang lain. Itu kebebasan. Ya, langsung aja ya. Oke, selanjutnya kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Grace mengumpulkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang manusia tidak berbeda dengan mereka. Jadi begitu saudara semuanya, anak-anak, bahwasanya manusia dan hewan itu sama-sama membutuhkan kesenangan. Kesenangan mungkin kesenangan bermain, kesenangan dalam hidupnya,
bermain itu menjadikan keterampilan dalam hidup, bisa memproses kenapa meningkatkan keterampilan hidup seseorang. Jadi kita itu salah satunya kebutuhan dasar manusia ialah kesenangan. Motivasi perilaku manusia, motivasi itu dibagi dua bagian, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik adalah untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, dan nilai-nilainya mereka percaya itu berada dalam diri orang tersebut. Yang kedua itu adalah motivasi ekstrinsik dari orang lain untuk menghindari tidak keamanan atau hukuman. Kadang motivasi itu keluar kalau ada suruhan dan lain-lain. Kita mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, lalu kita termotivasi. Temukan semuanya. Selanjutnya masalah motivasi. Motivasi ini yang pertama untuk timbulnya motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, motivasi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sudah menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi seperti ini, bahwasanya seperti ini teman-teman, anak-anak semuanya, bahwasanya motivasi ini adalah tingkat terendah. Jadi motivasi ini mereka akan melakukan ketika mereka takut dihukum, takut besok ada hukum atau besok ada orang dinas, besok ada pengawas dan lain-lain. Mereka sudah tahu, siap-siap membuat administrasi dan lain-lain seperti itu. Jadi motivasi ini terjadi ketika adanya ketidaknyamanan atau hukuman, takut terhadap hukuman atau sanksi yang terjadi. Dan ini adalah motivasi kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi satu tingkat di atas motivasi pertama tadi. Jadi motivasi kedua ini di sini orang berlaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan kerugian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah pengakuan atau imbalan. Motivasi kedua ini ialah untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jadi mereka melakukannya ketika mereka pengen ada penghargaan, pengen ada imbalan. Nah, ini adalah termasuk motivasi yang setingkat lebih daripada motivasi lainnya. Jadi anak-anak itu termotivasi ketika guru memberikan imbalan. Oke anak-anak, ketika kamu nilainya baik, nilainya bagus, ranking 1, ranking 2, saya akan berikan peringkat nomor 1 itu misalkan. Yang kedua mungkin 1. Jadi ini menjadi motivasi imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Yang selanjutnya 3. Motivasi ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi begini dengan semuanya, motivasi ketiga ini adalah motivasi dalam dirinya sendiri. Ketika saya melakukan sesuatu itu tergerak dalam dirinya sendiri, tidak ada faktor hukuman atau takut dengan hukuman, tidak ada faktor yang takut terhadap sanksi, dan tidak ada faktor terhadap imbalan. Jadi semua yang dilakukannya itu termotivasi dalam dirinya ataupun secara implisit di dalam dirinya, dari dalam diri mereka ya, untuk melakukannya. Selanjutnya hukuman, konsekuensi, restitusi. Perbedaan dari 3 hal ini, kita terkadang melakukan hukuman terhadap anak. Ada juga konsekuensinya.
Yang hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, dilibatkan bersifat salah berupa hukuman fisik ataupun psikis. Yang kedua, konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman jika belum mengotori murid. Yang ketiga, institusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Oke, baiklah, ini gambaran daripada hukuman, konsekuensi dan distribusi. Dalam hukuman maka dijadilah ada identitas, dibagi dua identitas, yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Oke, jadi ada hukuman, konsekuensi dan restitusi dalam sipil. Jadi hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Dan restitusinya merupakan adalah pilihan, bisa terjadi atau tidak. Pada hukuman tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Dan restitusinya menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman selanjutnya, korban mendapatkan keadilan. Pada konsekuensi korban tidak diabaikan, ataupun korban bisa diabaikan namanya. Yang pada restitusi korban mendapatkan ganti, jadi tidak ada pengabaian tapi diberikan penggantian. Selanjutnya pada hukuman, murid anak akan disakiti. Pada konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusi murid anak mendapatkan penguatan. Jadi restitusi ini adalah suatu hal yang mempunyai hal yang positif, jadi kebaikan terhadap tindak lanjut kehidupannya. Oke, selanjutnya ada perilaku pasif meninggal pada hukuman. Pada konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Pada restitusi masalah terpecahkan. Pada hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak akur. Pada konsekuensinya memerlukan monitoring supervisi terus-menerus dari guru. Pada restitusi murid belajar bertanggung jawab terhadap perilakunya. Pada hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Pada restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah kamu harus, kamu wajib, kamu harus. Dan pada konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Pada restitusi apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Selanjutnya adalah hukuman, murid anak memiliki peraturan. Pada konsekuensi murid anak memiliki peraturan. Pada restitusi murid akan menghormati dirinya orang lain. Oke, ya. Jadi teman-teman semuanya, bahwasanya contoh seperti ini, teman-teman semuanya, ketika suatu kasus pada hukuman mungkin perilakunya menjadi pasif dan agresif lebih meningkat, tapi ketika dijadikan bentuk restitusi maka masalahnya terpecahkan dengan pendekatan restitusinya. Oke, selanjutnya hukuman dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah hati, mengasihi negeri. Konsekuensi kehilangan hak waktu jeda diri, penahanan. Pada restitusi murid anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Pada hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Pada konsekuensi sudah diketahui dan masuk. Pada restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Pada hukuman dibuat oleh guru. Pada konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Pada restitusi dibuat oleh murid. Jadi restitusi itu ketika dibuat oleh murid. Selanjutnya pada hukuman menyakitkan guru menjalani konsekuensinya dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir ataupun merendahkan. Pada konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensinya.
pada diskusinya menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas pembimbing kerangka acuan. Oke, jadi seperti ini, bahwa hukuman itu akan timbul suatu hal yang negatif. Mungkin anak itu menjadi merasa bersalah, merendah diri, murung dan lain-lain. Konsekuensinya, maka ada kehilangan hak daripada anak tersebut. Tapi ketika kita menggunakan restitusi, maka permasalahan itu menjadi sebuah motivasi untuk anak tersebut memperbaiki dirinya dari masalah tersebut. Ini adalah hasil daripada hubungan konsekuensi dan positif. Ketika menjadi hal yang negatif, sentral dan positif. Jadi restitusi. Jadi ada 3 hal dari itu. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, yang ketiga teman-teman yaitu adalah restitusi. Sama seperti halnya, hukuman akan menjadi suatu hal yang menjadikan hal yang negatif. Adalah hal yang menjadi negatif pada suatu hukuman, dan konsekuensi menjadi sebuah netral, dan restitusi jadi hal yang positif. Semisal kata awas kalau dilakukan lagi ya nanti awas kan. Itu adalah sebuah ada ancaman, alias ada konsekuensi atau netralnya, lakukan apa yang saya katakan. Positifnya, apakah hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi diberikan contoh kebebasan dalam proses restitusinya. Kalau negatifnya itu lebih ke arah yang harus kita arahkan, harus kita wajibkan dilakukan oleh peserta didik tersebut. Selanjutnya boleh paksaan, itu stimulus respon dari kontrol. Yang negatif menolong menyalahkan diri, adalah menolong kepatuhan, positif menolong disiplin positif. Negatif konsep diri buruk, kalau netral konsep diri baik, kalau positif konsep dirinya yang kuat. Kalau yang negatif, murid dan anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau yang netral, murid anak belajar aturan. Kalau yang positif, murid anak belajar memecahkan masalah. Kalau yang negatif, mencoba mengontrol anak dengan perbuatan negatif, membayar tempat kesalahan. Dan mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, dan positifnya anak paham bahwa dirinya diberikan kendali kontrol. Jadi dalam hal ini yang memegang kontrol adalah anaknya di peserta didik sendiri. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Oke baiklah, ini adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum ya. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat pendapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata begini. Misalnya Pak Dwi aturan saya, awas kalau tidak. Kamu selalu saja salah, kamu tidak ada benarnya yang saya. Ya. Mungkin selalu pasti selalu dan terakhir selalu yang terakhir selesai. Kamu pasti selalu saya yang terakhir selesai. Belum pernah kamu ini selesai lebih awal. Lu lebih kata-kata yang mendukung terhadap peserta didik. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia tidak memikirkan dengan cara tidak bisa menerima dengan cara-cara yang lain. Mereka berpikir bisa penyelesaian masalahnya dengan cara-cara yang dilakukan. Selanjutnya ialah proses kontrol penguat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Penguat rasa bersalah akan menggunakan kepentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali sih bapak harus memberitahu kamu supaya kamu mendengarkan apa nasihat bapak. Selanjutnya, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, itu gambarannya bahwasanya
kata-kata yang sering dilontarkan pembuat rasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak paham dan telah menjawabkan orang-orang yang disayangi. Jadi mereka menganggap saya bersalah, dan lain-lain. Itu adalah posisi kontrol rasa bersalah yang membuat rasa bersalah. Yang selanjutnya teman. Pada saat ini, teman yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan mencoba untuk mempengaruhi seseorang berkata, "Ayo, bantulah demi Bapak ya." Yang kedua, mungkin contohnya lagi, "Ayo, ingat, tidak bantuan Bapak selama ini terhadap kalian." Selanjutnya, mungkin ada lagi contoh, "Ya sudah, kalau ini tidak apa-apa, nanti ibu atau bapak bereskan." Jadi ada suatu tindakan yang merasa itu adalah sebagai teman, sebagai teman terhadap guru dan muridnya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, maka akan ada rasa kecewa dari peserta didiknya. Jadi saya pikir bapak ibu teman saya, tapi saya merasa dikecewakan, saya tidak dibantu. Nah, dan tidak ada usaha lagi dari anak tersebut. Hal yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Mungkin seperti itu gambaran daripada posisi kontrol teman. Jadi ayo bantulah demi bapak, demi ibu. Ayo nak, masuk nih, atau bapak ingin menjelaskan ini, bantu bapak kali ini aja. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya posisi kontrol adalah pemantau tempat. Memantau berarti mengawasi. Pada saat itu kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering diajukan oleh seorang guru sebagai pemantau, peraturannya apa sih? Atau apa sih peraturannya? Yang kedua, apa yang harus kamu lakukan? Seperti ini ya, teman-teman. Mungkin apa sih yang harus kamu lakukan? Yang ketiga, mungkin sanksi atau konsekuensinya apa yang tidak kamu lakukan atau perbuatan itu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan dan data dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi tanggung jawab guru mengontrol murid ini sangat penting ketika dalam proses seperti ini. Aturannya apa sih ya? Apa sih yang kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Selanjutnya ya teman-teman semuanya, posisi terakhir yaitu posisi kontrol terakhir ya manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan dan posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer akan berkata seperti ini, apa yang kita yakini? Apakah kita ada keyakinan jelasnya? Apa sih yang kamu lakukan ataupun yang tidak kamu lakukan dalam keyakinan jelas kita? Yang kedua, apakah kamu meyakininya? Apakah kamu meyakininya atas keyakinannya? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ketika kamu meyakini kesalahan, teman-teman, ataupun anak-anak sekalian,
Kita harus percaya untuk memperbaiki keyakinan diri. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini lebih apa sih yang rencana anak-anak harus lakukan untuk memperbaiki permasalahan kita? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi seorang manajer itu bukan memisahkan peserta didik dari kelompoknya, bukan memisahkan dari jati dirinya, bukan memisahkan dari kebenaran, tapi lebih meningkatkan, lebih memberikan hal yang positif, yang lebih baik dan lebih kuat. Jadi itulah posisi manajer, posisi yang kontrol dan posisi tidak banyak semuanya teman-teman ya. Misalkan guru berbuat hukumnya menghadik, menunjuk, menyakiti diri untuk membuat rasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan adalah untuk teman membuat rasa murid-muridnya, untuk memantau, menghitung dan mengukur, untuk manajer misalnya mengajukan pertanyaan. Ketika guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan kalau posisi untung, kalau posisi merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Kalau teman lakukan demi bapak ibu, yang sudah nanti bapak ibu dari sekarang. Kalau posisi pemantau, apa pelajarannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Ini posisi pemantau. Yang terakhir posisi manajer. Apa yang kita yakini, kamu meyakini hal tersebut atau tidak, kamu meyakininya, maka kamu memperbaikinya. Yang ketiga mungkin kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menambahkan seperti apa? Itulah posisi manajer ya. Namanya teman-teman. Oke, mungkin ini 5 posisi kontrol distribusi. Teman-teman, hasil daripada posisi kontrol tadi mungkin ketika penghukumnya hasilnya anak-anak menjadi pemberontak, berdendam dan menyalahkan orang lain. Kalau pembuat dasar bersalah akhirnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Nah, kalau teman menjadikan ketergantungan terhadap seseorang. Kalau posisi pemantau menyesuaikan ataupun bila diawasi. Kalau tidak diawasi, ya seperti itulah, mungkin ada perubahannya. Kalau ini ya menguatkan karakternya, wataknya, perilakunya. Itu posisi manajer namanya, posisi kontrol yang sangat bagus, yaitu posisi manajer kita sebagai itu. Contoh terdapat 5 posisi kontrol guru. Seandainya kasusnya ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, posisi penghukum yang sering dilakukan oleh guru adalah hormat bendera selama 1 jam ataupun berdiri di lapangan selama 10 menit dan lain-lain. Tapi kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja tidak mendengarkan. Ya, kalau manajer itu apakah kamu tahu kesalahanmu? Dia lebih ditanyakan kesalahannya apa. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Manajer. Nah, posisi kontrol apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Itu kan yang pertama yang kita. Oke, jawabannya membuat rasa bersalah ya. Oke, membuat rasa bersalah. Nah, posisi kontrol apakah aktif? Dan ya, jawabannya adalah mendukung. Nah, yang ketiga adalah posisi kontrol apakah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti jawabannya adalah manajer. Itu salah satu contohnya. Oke. Yang keempat, posisi kontrol apakah ayo lakukan demi bapak ibu ini ke arah kemana? Selanjutnya, posisi kontrol apakah kamu tidak pernah mendapat nilai dengan tidak mengerjakan tugas? Ini yang terakhir adalah pemantauan ini contohnya. Keyakinan keras. Keyakinan keras. Mengapa keyakinan keras bukan teratur? Selanjutnya teman-teman itu keyakinan keras. Keyakinan keras merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang
akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Nah, keyakinan kelas ini kita dibuat sesama, misalkan wali kelasnya dengan murid berkolaborasi membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang bersifat universal, misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Kan itu yang seperti terdahulu. Nah, sekarang itu lebih ke arah keyakinan kelasnya itu menjaga kebersihan ataupun dilarang beda-bedakan agama. Kalau sekarang mungkin keyakinan kelasnya ialah saling menghargai dan banyak sekali keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita buat sama-sama dalam kelas terhadap peserta didiknya, peserta kelas masing-masing antara guru dengan peserta didik berkolaborasi membuat keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas di sini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja ada diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan ke semua warga sekolah telah diberikan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya berkolaborasi sama keseluruhan warganya, dan itu pernyataannya bersifat positif. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, jadi mungkin di arah positif menjaga kebersihan atau jaga kebersihan seperti itu, menjaga kebersihan, jaga kesehatan, tapi tidak arah kesehatan. Misalkan dilarang terlambat datang ke kelas, ya mungkin datang lebih awal. Oke, baiklah teman-teman, ini adalah contoh keyakinan kelas. Misalkan keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, keyakinan kelas menerima, misalkan kelas 5 nih, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa paling membantu. Nah, ini contoh keyakinan kelas 7, misalkan hormat, bekerja, diterima dan diberi hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang miliknya milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah dikerjakan dan terima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada saat suatu kelompok dan saling berbagi satu dengan yang lain. Ini adalah salah contoh keyakinan kelas. Oke, selanjutnya, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kita positif, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti datangnya terlambat. Misalkan tampak seperti menyapa dan mengucapkan salam, tidak tampaknya belajar tanpa berdoa. Tampaknya berdoa sebelum belajar, tidak tampak tidak memiliki etika, berbicara sopan dan santun, tidak tampaknya tidak memiliki etika, menghormati orang lebih tua, tidak tampak tidak peduli, tampak seperti berempati terhadap keadaan orang lain dan menjalankan ibadah dengan baik. Kalau berempati terhadap keadaan orang lain, berarti tidak tampaknya bersikap sombong dan acuh. Kalau menjalankan ibadah dengan baik, tidak tampaknya tidak seperti menjalankan ibadah. Atau yang ini lebih ke arah negatif. Ini arah positif, maaf ya sebenarnya. Yang ini arah negatif. Jadi ketika datang tepat waktu, ya pasti datangnya terlambat seperti itu. Diubah katanya ya. Selanjutnya, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya, tampak seperti dan tak tampak seperti. Misalkan tampak seperti ingin menggunakan barang milik orang lain dan melakukan sesuatu, tapi tidak tampaknya tidak meminta izin,
untuk meminjam barang-barang lain tanpa minta izin, tanpa ngomong, gitu ya. Tanpa seperti menjaga barang yang dipinjam, tapi tidak tampaknya barang yang dipinjamnya rusak, hilang, gitu ya. Selanjutnya mengembalikan barang yang dipinjam sesuai waktunya, tapi mengembalikan barangnya telat, barang itu menunggu waktunya, gitu. Berterima kasih ketika meminjam dan mengembalikan barang, tidak mengembalikan barangnya, tidak mengucap terima kasih, langsung mengembalikan saja. Berarti itu menghargai orang lain sedang berbicara, menghargai orang sedang berbicara, mereka ketika tampaknya menyela orang lain yang sedang berbicara, yang mesti ngomong, yang sebagainya ngomong juga. Tampak seperti mengakui dan meminta maaf ketika salah. Tidak tampaknya tidak mengakui ketika kita berbuat salah seperti itu. Jadi ini hal yang positif dan ini hal yang negatif. Dirubah kata dari ini. Tadi tabel T ya, tampak tidak seperti, tampak seperti dan tampak tidak seperti. Nah, sekarang kita tabel Y itu yang karena ada urutan Y. Dan Y itu jadi yang atas terdengar, yang paling berperilaku, yang paling terlihat. Seperti apa terdengar? Misalkan, selamat siang Bapak, izin masuk ruangan, maaf bisa tolong, bisa saya tolong, ataupun terima kasih, ataupun lagi bolehkah saya membantu seperti itu terdengar. Tapi kalau perilakunya tersenyum kepada semua orang, senyum ya, berbicara ketika memiliki sesuatu, berpenampilan menarik, itu adalah perilakunya. Kalau yang melihat, menghargai pendapat orang lain, berbagi ketika memiliki sesuatu, memegang atau memegang barang-barang lain, dan peduli ketika teman mendapati musibah. Ini adalah tabel yang terkenal, berlaku dan terlihat. Itulah teman-teman bersalah tabel ini. Selanjutnya teman-teman itu tanggung jawab warga kelas. Kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru, tugas murid. Guru tugasnya yang pertama membimbing, menuntun, mengayomi, membuat kelas menjadi nyaman dan aman, menjadi keberkahan. Murid tugasnya belajar bersemangat, mengalir potensi yang dimiliki, menjalankan kegiatan kelas, mengikuti pelajaran. Guru tugasnya bukan memaksakan kehendak, tidak membanding-bandingkan keadaan murid, berkata kasar, menyakiti secara verbal ataupun verbal negatif. Kalau murid tugasnya bukan menyakiti teman, bukan mengeluh, berkata kasar, mengancam, merusak barang-barang lain dan putus asa. Ini adalah kegiatan tugas saya, tugas kamu, ataupun tugas guru, ataupun tugas guru. Ini adalah tugas guru dan tugas guru. Ya, teman-teman, ini gambaran daripada tanggung jawab warga. Lanjut. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada validasi tindakan yang salah, menanyakan tidak dan menggunakan diri. Selanjutnya teman-teman, ciri-ciri segitiga restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuju untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Dan yang terakhir restitusi ialah mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini adalah beberapa ciri dari segitiga restitusi. Bagaimana bahwasanya restitusi itu memperbaiki hubungan, tidak memaksakan, terus fokus kepada karakter bukan tindakan, menguatkan serta mengembalikan peserta didik pada kelompok. Kira-kira gambaran ciri-ciri segitiga restitusi. Kestabilan identitas dikatakan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalkan berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukannya.
kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Terakhir, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang pertama, apakah keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oke, ini adalah contoh penerapan segitiga distribusi yang pernah dibuat dengan strategi berdialog belajar membuat itu segitiga distribusi. Jadi tidak berbeda ya. Jadi itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan membahas masalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Apakah ada perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Oke. Di sini Bapak akan menjabarkan. Yang pertama adalah masalah peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh sekolah ataupun guru. Nah, yang harus ditaati oleh kalian. Tidak? Nah, itu otomatis yang membuat aturannya adalah guru dan kepala sekolah yang lainnya. Kalian tidak ikut serta. Nah, sekarang kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Yang keyakinan kelas ini siapa yang berperan? Yang berperan dalam keyakinan kelas ialah kita. Terutama kalau kita ini kelas 9A. Di kelas 9A ini kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak apa? Tidak dalam artian tidak harus dipaksakan oleh bapak. Otomatis itu yang kita sepakati bersama. Oke, biasanya peraturan kelas itu biasanya kebanyakan yang dilarang dalam kelas sudah benar. Tidur di kelas. Oke, yang pertama tidur di kelas. Atau jam pelajaran ya. Pelajaran. Apa lagi kan? Yang dilarang yang saya terlambat datang masuk ke kelas. Terlambat. Oke, datang masuk ke kelas. Apa nak? Apa lagi? Bermain di kelas. Bermain di kelas atau bermain saat pelajaran ya? Bermain saat pelajaran. Yang selanjutnya mencontek jawaban teman. Mencontek jawaban teman. Ini dilarang ya. Apalagi nak? Makan saat jam pelajaran. Makan saat jam pelajaran. Ada lagi nak? Memakai topi di kelas. Memakai topi saat jam pelajaran. Ada lagi? Bantuan? Tidak melaksanakan piket. Dilarang tidak melaksanakan piket. Ada lagi?
Ada Biasanya itu memakai aksesoris berlebihan ya. Make up, rambut panjang, aksesoris rambut panjang, berlebihan. Rambut panjang, rambut rambut warna, panjang rambut warna, atau berwarna ya. Kira-kira kukunya panjang, ya. Kuku, tangan panjang. Oke. Biasanya kalau meminjam barang punya teman enggak? Meminjam, tak ngomong gitu ya. Hati bau, Pinjam, Lain nggak sejalan. udah dilatih, Oke. Nah, di sini kita akan merubah kalimat ini menjadi kalimat yang positif, yang dilarang, ya, yang harus itu kita rubah. Misalkan terlambat datang ke kelas, berarti kalimat positifnya kita berarti datang lebih awal, ya, datang lebih awal. Yang kedua, misalkan tidur saat jam pelajaran. Oh, tidur saat jam pelajaran itu tadi biasanya itu kalimatnya bergadang. Kita sering bergadang itu kita. Jadi di dalam kelas dilarang tidur jam pelajaran. Berarti arah belajar sungguh-sungguh ya. Belajar sungguh-sungguh. Oke. Ini bermain saat pelajaran masuk ke dalam belajar sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Mencontek jawaban teman. Berarti kalimat positifnya adalah makan saat jam pelajaran. Makan saat jam pelajaran berarti kalimat positif makan ketika istirahat ya. Makan saat istirahat. Tidak pikir berarti kalimat positifnya ialah menjaga kesehatan. saya ada seperti memakai aksesoris berlebihan berarti aksesoris sudah berlebihan berarti dilarang. Berarti kalimat positifnya ya menggunakan make up dengan sesuai. Ya, kata kita belajar ya. Menggunakan make up aksesoris sesuai. Rambutnya panjang. Kalimat positifnya adalah berpakaian berpakaian rapi. Kukunya panjang berarti masuk kerapian ya. Yaitu rambut berwarna berarti masuknya ke kerapian. Membuang sampah sembarangan masuk ke menjaga kebersihan. Meminjam barang tanpa seizin. Berarti meminjamnya izin meminjam barang kepada teman.
Sudah masuk semua ya. Nah, ini yang pertama ini ialah kolom peraturan, ya, atau yang dimaksud dengan nama tadi peraturan kelas, kalimat peraturan kelas. Maka peraturan kelas ini kita ubah ke kalimat yang positif supaya mendapatkan sebuah keyakinan. Maka kalimat positif di sini ada 7. Kalimat positif yang pertama datang setelah yang awal. Yang kedua belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga makan saat istirahat atau waktu sudah ditentukan. Yang keempat menjaga kebersihan. Yang kelima menggunakan make up atau aksesoris sesuai dengan aturan. Sesuai keadaan. Dan yang keenam berpakaian dengan rapi. Yang ketujuh meminjam izin saat meminjam barang. Ada lagi ya? Ada nggak kalian yang selalu mengejek teman? Membuli ya, mengejek teman. Berarti kalimat positifnya adalah menghargai sesama. Tuh, menghargai sesama ya. Ada kadang-kadang kita selalu bedakan. Ada lagi, selain itu, ya. Kalau tidak ada, maka kita buat keyakinan jelas kesepakatan kita. Nah, keyakinan kelas ini adalah, ya, itu tidak adanya pemaksaan, kan? Mulai dari yang dilarang, maka dijadikan keyakinan ini dapat dibentuk dalam diri kita. Misalkan datang lebih awal itu masuk ke disiplin, tanggung jawab atau apa? Disiplin. Bapak ada lagi, ada yang tinggal nih. Pernah nggak kalian telah mengumpulkan tugas? Berarti mengumpulkan kalimat peraturan kelasnya dilarang mengumpulkan tugas terlambat, ya. Dilarang mengumpulkan tugas terlambat. Nah, kalimat positif ya, mengumpulkan tugas sesuai sesuai jadwal ya. Sesuai jadwal. Oke. Jadi datang lebih awal itu masuk ke disiplin. Belajar sungguh-sungguh ini masuk ke mana? Ada disiplin, toleransi, tanggung jawab, saling menghargai. Bertanggung jawab. Tanggung jawab. Bahkan saat istirahat itu masuk mana? Sudah? Disiplin. Menjaga kebersihan masuk ke masuk ke tanggung jawab. Menggunakan makeup aksesoris dengan sesuai berpakaian rapi, izin meminjam barang pada teman, masuk ke tanggung jawab. Menghargai sesama, toleransi. Lima, menghargai sesama. Masuk ke toleransi. Terakhir, mengumpulkan tugas sesuai jadwal. Jadi bertanggung jawab. Ya? Jadi kita keyakinan kelas kita itu ada 4. Yang pertama ya tadi, yang kedua adalah
yang toleransi. Oke, menjadi keyakinan saya disiplin, bertanggung jawab, kesehatan dan toleransi. Begitu semuanya berdiri cara meeting ya. Oke, kembali berdiri. Kalian, oke, Bapak akan memanggil. Dulu. Ya. Bapak akan memanggil yang laki-laki dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teman. Asli lah. Kalian terhadap apa? Oke. Dan kalau ini kameranya sedikit Oke, semuanya posisi duduk berhadapan. Dua, jangan hadapan. Nah, dua. Di sini ada yang di sini. Turun sila. Nah, ini ya. Oke, kita lagi. Oke. Pak, pinjam penanya. Ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ya. 1, 2, 3. Yo. Simpan di bawah. Di bawah. Bentar ya. Oke. Jadi ada yang nanti kalian itu Bapak menjuluk tangan di atas, ya, tangan di samping, ya. Ketika Bapak suruh atau Bapak menyebut Rifan misalnya, atau jangan bohongan ya. Bapak menyebut apel, berarti ngambil pena. Ketika Bapak menyebut salah, jangan diambil. Ya. Yang cepat, ya. Yang menang. Oke. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Tangan ke atas. Salah. Ada kawan yang salah tak? Ada yang salah. Oke, kita ulang lagi ya. Salah itu bukan mengambil. Tangan ke atas. Tangan di samping. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke atas. Salah. Bapak akan menyebutkan lebih cepat tangan ke atas dan lain-lain. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Apa? Oke, yang ini draw ya. Yang kalah mana yang kalah? Yang kalah berdiri dulu. Nanti yang kalah ke sana dulu nak berdiri ya. Yang menang dulu. Mundur dulu. Ya, penanya disimpan dulu, kita bergantian dengan orang lain ya. Yang menang berarti tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Bapak sudah berbuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lawan ya. Lagi cari lawan ya, lagi ya. Yo, salah satu dari sini lawan dulu. Ya. Lawan apa?
apel mengambil, salah tidak mengambil. Nah sekarang kalau ada bapak jemput salah kalian megang otomatis kalah ya. Oke, siap, konsentrasi. Oke siap. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke samping, tangan ke atas. Salah. Ada yang ambil lu? Mana beda kalian? Nah, ada yang tadi ada yang pegang ya. Oke, diulang lagi. Ini penanya udah aktif mana? Oke, mulai. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke depan. Salah. Oke, sekali. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke depan. Apel. Nah, berarti ada yang dapat, ada yang tidak. Ayo, yang dapat duluan siapa? Yang terang dulu. Oke ya, dulu. Duduk semuanya duduk. Semuanya duduk. Ya duduk ya. Oke.